A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islami Twinda. Masya Allah jamaah Islami Twinda yang ada di rumah, yang sekarang sedang mengalami kesulitan ekonomi ya. Mudah-mudahan hari ini dengan di Islami Twinda, menonton Islami Twinda bisa mendapatkan solusinya. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, sama-sama kita lihat terlebih dahulu video tayangan yang berikut ini. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Satrio Lolono menilai lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan sebagai dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona. Ia mengaku mengungkap data gabungan dari Kemenaker dan BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kemenaker, 212.000 pekerja dari sektor formal terkena PHK. Kemudian pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1,2 juta dari sektor non-formal. Kemenaker mencatat sekitar 282.000 orang tidak memiliki penghasilan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ingat ya jamaah yang ada di rumah, ini Masya Allah ini ujian ya melawan COVID ini belum selesai. Dan bagi para pencari nafkah baik laki-laki maupun perempuan ya, ini diminta untuk lebih bersabar dan lebih bekerja keras lagi nih. Ya karena kalau sekarang saat ini kita lihat banyak banget saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita ya, orang terdekat kita bahkan saat ini sedang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang bingung mau ngapain, apa yang harus dilakukan. Sedangkan yang namanya perekonomian rumah tangga ini harus berjalan terus. Anak harus minum susu, anak harus bayar sekolah dan macam-macam. Nah ini hari ini ya, mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi bersama. Hari ini kita akan bahas tentang tema yang luar biasa, temanya adalah COVID bikin susah cari nafkah. Nah ini langsung aja kita mendengarkan solusi satu persatu dari guru-guru kita yang hadir di sini. Yang pertama dari Ustadz Bani, mohon izin sebagian orang ini sekarang mencari nafkah ini atau mencari rezeki ini sangat sulit Ustadz Bani ya. Dan bagi beberapa orang ini menghadapi ujian pandemi ini bingung. Bahkan kadang mau mencari yang nggak baik aja susah katanya. Nauzubillah min dzalik. Nah sekarang apakah sesungguhnya dalam Islam ini bahwa nafkah itu katanya perkara banting tulang tapi berhubungan dengan yang masalah yang namanya takwa. Nah apa hubungannya takwa dengan rezeki atau nafkah gitu ya, mohon izin penjelasannya. Masya Allah, mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, kami mendoakan semoga siapapun kita dimanapun kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kemudahan dari setiap urusannya dan diberikan jalan keluar dari setiap problematika yang dihadapi dalam kehidupannya. Wabil khusus para pejuang pencari nafkah, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allah tegaskan dalam surat At-Talaq ayat 2, 3 dan juga 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan mudahkan segala urusannya. Jadi apa kaitannya takwa dengan kemudahan dalam hidup? Takwa itu adalah al-imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, kata para ulama. Takwa itu intinya kita itu melayani Allah. Segala macam permintaan Allah kita lakukan dengan semaksimal mungkin, maka kita mengkhidmatkan diri kita menjadi totalitas seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya melayani Ustadz Maulana, segala kebutuhan keperluannya saya berikan,
nggak perlu minta, Ustadz Maulana pasti akan mengcover kebutuhan saya. Insya Allah begitu Ustadz ya. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkhidmatkan diri kita betul-betul melayani Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah perintahkan kita kerjakan, semua yang Allah tidak sukai kita tinggalkan, maka segala macam kebutuhan kita akan di-cover oleh Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Itulah takwa. Maka bahkan sampai ada sebagian ulama itu yang mengatakan kalau takwa ini betul kita kepada Allah, nggak ikhtiar pun datang tuh rezeki katanya. Masya Allah. Di antaranya Imam Malik, Ibnu Ashur berpendapat demikian. Meskipun dibantah oleh muridnya sendiri, Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i nggak bisa Syekh. Kita mesti kerja, takwa, kerja, ikhtiar, nanti rezeki akan datang insya Allah. Sampai akhirnya suatu hari Imam Syafi'i mengambil kerja lalu dapat buah kurma. Lalu dibawa. Lihat wahai guruku, nih aku kerja nih dapat kurma. Nah sekarang ini aku berikan kepadamu. Kerja dulu baru dapat kurma. Kata Imam Malik, saya nggak kerja. Tapi kamu digerakkan oleh Allah datang ke sini membawa kurma. Tanpa ikhtiar dapat rezeki. Masya Allah. Jadi kalau kita takwa kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezeki kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan segala kebutuhan kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat burung. Burung itu tawakal kepada Allah, dia nggak ngerti teori ekonomi. Burung itu nggak ngerti tentang bagaimana mencari uang, tidak mengerti dia tentang bagaimana teknik-teknik mengumpulkan konsumen dan seterusnya. Tapi la razaqakum kama yarzuqut thair taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia keluar dalam kondisi perut lapar, pulang-pulang udah kenyang. Menunjukkan takwa dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan insya Allah. Iya, padahal burung nggak ngerti politik juga ya kan. Tetap aja dapat rezeki juga nih, Masya Allah luar biasa. Jadi memang segala sesuatunya itu memang kita serahkan kepada Allah. Hanya kepada Allah tempat kita bergantung ya. Dan hanya kepada Allah kita meminta. Ini Masya Allah luar biasa ini. Ini udah dijelaskan juga memang dalam Al-Quran bahwa segala sesuatunya bergantunglah kepada Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yang terpapar COVID, yang mungkin sekarang ini banyak yang lagi di rumah harus putar otak lagi nih ya. Bagaimana caranya mencari nafkah. Bagaimana caranya bisa yang namanya membiayai kebutuhan rumah tangga. Nah sekarang Ustadz Maulana mau izin nih. Bagaimana dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan mencari nafkah. Mungkin ya karena pandemi ini banyak juga yang orang dipecat, di PHK maksudnya dan dirumahkan. Bahkan ada yang turun jabatan dan lain-lain. Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Iya makasih banyak Mas Fadli, pertanyaan bagus sekali. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita alhamdulillahirabbil alamin. 52 hari lagi menuju bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah. Allahumma barik lana fi Rajab wa saban wa balikna Ramadan. Hari ini kita bertambah lagi pembelajaran, karena pembelajaran apa? Ujian yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Ujian ketaatan, ujian menjauhkan larangan, dan ujian ketika ditimpa musibah. Kali ini kita masih berada dalam masa pandemik. Begitu banyak saudara-saudara kita yang sakit, yang diuji lewat sakit COVID yang Omikron namanya ya. Omikron yang sekarang ini, semoga kita bisa melewati dan semoga corona ini cepat berlalu. Bagaimana rezeki orang yang sakit dan tidak bisa mencari nafkah? Bagaimana rezekinya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yakinlah mereka sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Allah yang menjamin rezeki hambanya. Bahkan sudah ditetapkan rezeki jodoh dan ajal. Dan Allah yang menjamin rezeki termasuk orang sakit. Ada 3 manusia yang diberi makan oleh Allah. Sekali lagi, ada 3 manusia yang diberi makan oleh Allah. Yang pertama orang yang berpuasa. Allah beri makan dia dengan cahaya sehingga memenuhi perutnya dengan niatnya. Kalau dia berniat, utamanya lagi puasa Kamis hari ini, apalagi dibarengi dengan puasa Rajab. Kemudian yang kedua yang diberi makan oleh Allah, maaf saya pinjam kata-kata ini, adalah orang gila. Orang gila itu dijamin rezekinya oleh Allah.
Bagaimana dia bisa kenyang, diberi makan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu bagaimana metodenya Allah memberikan makan kepada mereka. Karena kelihatan, saya terus terang tiap berangkat ke sini pasti melewati ada orang gila, aku lihat terus tiap pagi, kasihan. Ya Allah, bagaimana cara hidupnya dia. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yakni orang yang sakit, Allah yang memberi makan dia. Bagaimana kita membujuk orang sakit untuk makan, tetap dia merasa kenyang, tetap dia merasa kenyang. Karena yakinlah Allah yang memberi makan mereka. Apalagi sebenarnya kalau kita berbicara tentang rezeki, jangan melulu masalah harta. Sekali lagi, jangan melulu masalah harta. Bisa jadi rezeki itu berupa ampunan dari Allah. Sekali lagi, ampunan, bahkan ada kemuliaan, serta pahala, serta bergugurnya dosa-dosa. Itulah rezeki kali ini. Mungkin rezeki materi tidak dikasih, tapi rezeki ampunan diberikan, rezeki kedekatan kepada keluarga diberikan, rezeki perhatian diberikan, rezeki kepedulian diberikan. Itulah luar biasa. Jadi jangan berpikir rezeki itu berupa materi aja. Kemudian yang paling harus kita tekankan, bagaimana kita jangan pernah berputus asa dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, sosok Nabiullah yang memberikan pembelajaran buat kita untuk bisa belajar bagaimana menyikapi ketika kita diuji dengan sakit. Maka ketika orang diuji dengan sakit, yakinlah, lihatlah kebaikan Allah sepanjang kita sehat sebelum kita sakit tersebut. Begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, baru kali ini kita diberikan ujian sakit dan yakin, mohon maaf, kita lebih baik bersabar, ridha terima ketentuan Allah, tapi jangan pernah berputus asa. Sekali lagi, jangan pernah berputus asa. Selama kita masih hidup, yakin rezeki kita ada. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana ya. Memang Masya Allah luar biasa kalau Allah itu memberikan sesuatu kepada kita tuh kita nggak pernah tahu bagaimana caranya. Caranya Masya bagaimana? Allah. Pasti ada jalannya. Betul. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, sebelum kita lanjutkan lagi tausiah dari guru kita Ustadz Syam ya. Nah kita akan melihat kembali sebuah video tayangan tentang laki-laki yang mencuri ayam dibebaskan karena alasan kemanusiaan. Ini dia tayangannya. Yusuf tak kuasa menahan haru saat Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Mernawati, menyatakan kasusnya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Didampingi kuasa hukumnya, dia bersimpu di hadapan Tosari, pemilik ayam yang dicurinya. Kejaksaan Negeri Brebes menghentikan kasus ini atas dasar kemanusiaan. Pasalnya, pelaku Yusuf terpaksa mencuri ayam karena terdesak kebutuhan membeli susu anaknya. Ya ini subhanallah ya, kalau kita ngeliat begini ini sedih banget hati kita ini, Masya Allah, tergerak banget hati kita bagaimana caranya kita bisa menciptakan peluang-peluang lagi untuk orang bisa bekerja dengan kita kan gitu. Nah tapi memang gak semudah itu juga. Nah buat jamaah Islam itu indah ini kejadian seperti ini saat ini sangat banyak gitu loh. Bahkan orang ini sekarang banyak yang tadinya nggak mencuri jadi mencuri karena masalah kebutuhan. Nah ini dia Ustadz Syam, mohon izin ya, Ustadz Syam nih. Kalau kita lihat saat ini kayaknya pandemi COVID ini ya membuat seseorang ini jadi sulit mencari nafkah. Dan akhirnya kalau kita melihat sekarang yang sesuatu yang halal ini kayak jadinya seolah-olah kayak sulit. Langka gitu loh, kayak gitu. Langka, bukan sulit lagi, langka gitu loh. Kalau udah langka berarti kan udah jarang banget gitu. Mohon izin penjelasan ini Ustadz Syam. Baik, tapi guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, pertanyaan yang kami tangkap dari apa yang ditanyakan oleh host kita pagi hari ini dan seluruh jamaah yang mungkin sedang bertanya-tanya dalam hatinya, boleh nggak sih seseorang itu putus asa, kemudian mengambil yang haram, alasannya untuk melanjutkan hidupnya, atau alasannya karena darurat, karena kalau dia tidak mengambilnya maka nyawanya yang akan terancam. Maka subhanallah, di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Dan barang siapa yang mengambil bukan karena keinginannya atau terpaksa melakukannya disebabkan karena mungkin darurat, bisa saja dia meninggal dunia disebabkan karena hal tersebut, kalau dia tidak memakannya maka fala itsma alai, maka tidak ada dosa baginya. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab pernah hukum potong tangan itu dihilangkan
ketika masa-masa sulit, Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah memotong tangan seseorang. Disebabkan karena apa? Karena pada masa itu memang pada masa sulit dan tidak ada pencuri yang mengambil untuk keinginan dirinya, hanya untuk mengambil untuk menyambung hidupnya. Maka tidak dipotong tangan. Karena ternyata hukum pencurian ini ada 3. Ada 1 yang pertama potong tangan. Ketika ada seorang datang kepada baginda Nabi SAW, seorang wanita yang dituduh mencuri, lalu kemudian diinvestigasi, ternyata betul dia terbukti mencuri dan dia pun mengakui bahwa dia mencuri, maka dia pun akan dipotong tangannya oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW memerintahkan potong tangan dia. Maka datanglah utusan daripada keluarganya, daripada kerabatnya mengatakan, utus dia, tanya, kasih tahu Nabi, janganlah dipotong tangannya, kasihlah dispensasi, ya kasihan dia kalau dipotong tangannya. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan kita tumpul ke atas tajam ke bawah. Mentang-mentang dia adalah seorang wanita yang mungkin punya keturunan yang baik, kalau kita tidak potong tangannya. Disinilah Nabi mengatakan, andai kata pun Fatimah anakku yang mencuri, maka saya sendiri yang akan potong tangannya. Maka subhanallah, hukum Islam tegas bagi yang mengambil yang bukan haknya, mengambil yang haram. Namun Islam juga menyelamatkan nyawa manusia. Ada orang yang misalnya masuk ke dalam hutan, tidak ada binatang yang halal dia dapatkan di sana, kecuali ada 1 ekor binatang yang haram, maka dia boleh mengkonsumsinya hanya sekedar untuk menghilangkan rasa laparnya, untuk menyambung nyawanya, bukan untuk menikmatinya. Namun jikalau ada orang yang mengambil hak orang lain atau yang bukan haknya untuk memperkaya diri, untuk keinginannya, untuk hawa nafsunya, maka Islam sangat tegas untuk menghukumnya. Bukankah Nabi SAW mengingatkan, siapa yang mengambil barang orang lain, maka itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Ustaz Syam. Ya. Aduh, saya juga jadi mikir nih. Ustaz bentar dong. Ustaz Maulana, sih? bentar. Apa sih? Ya Allah, ribet banget pagi-pagi. Saya lagi BU nih Ustaz. Waduh. Kamu lagi BU? Apa itu BU sih? Aduh Ustaz, masa nggak tahu sih BU apaan? Apa itu BU? Aduh Ustaz pasti tahu deh BU. Apa sih aku nggak tahu? Iya, Singkatan BU itu apa? Ya Ustaz masa nggak tahu? Butuh Umi. Hah? Kok butuh umi? Kenapa jadi butuh umi sih? Maksudnya butuh uang. Oh, nggak boleh sembarang meminta. Terus gimana dong kalau udah nyari nafkah nggak dapat? Terus minta bantuan juga nggak boleh. Tega banget sih Ustadz Maulana, nggak usah Ya ditemenin Allah, lah. dia salah tangkap dia lagi. Tega banget. Ada apa sih? Kenapa Ya- sih? Ya gitu. Ya udah deh jamaah, jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjutkan lagi, kita mau dengar jawabannya bagaimana dengan orang yang kalau seandainya nggak punya uang minjem duit. Boleh nggak kira-kira? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ustadz beneran butuh umi? Butuh umi. Cicit.